你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Ria Andriani MM, selaku dosen mata kuliah perpajakan. Kami dari kelompok 8, hari ini ingin mempresentasikan cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan kepada karyawan. PPh 21 ini adalah salah satu jenis pajak yang cukup penting karena langsung berkaitan dengan penghasilan kita sebagai pekerja. Bisa diambil dari gaji, honorarium, terus dari bonus, THR. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 dari slip gaji karyawan 1 bulan selama 1 tahun. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dari slip gaji dengan nama Otinur. Di sini dijelaskan statusnya adalah TKO 0, yaitu adalah TK 0, yaitu adalah tidak menikah dengan 0 tanggungan. Slip gaji dari Ibu Oti selama 1 bulan adalah 8 juta. Dari mana saya dapat 8 jutanya ini? Saya dapat dari slip gaji yang diberikan. Upah untuk Ibu Oti dalam 1 bulan adalah 8 juta. Maka saya tulis di sini gajinya dalam 1 bulan itu 8 juta, lalu ditulis dalam 1 tahun. Hasil dari 8 juta dikali 12 adalah 96 juta. Lalu di sini ada kolom tunjangan, THR, bonus, uang lembur. Dalam rekap upahnya, Ibu Oti tidak mendapatkan uang lembur dan THR, bonus, serta tunjangan. Lalu di sini ada JKK dan JKM. Lalu di sini ada JKK dengan 0% dan JKM dengan 0%. Kenapa 0%? Karena Ibu Oti tidak mendapatkan JKK dan JKM. Untuk BPJS, JP, dan JHT, Ibu Oti mendapatkan masing-masing 1% dan 2% untuk JHT-nya. BPJS 1%, JHT 2%, dan JP 1%. Untuk 1 bulan, total BPJS-nya Bu Oti, ini ada 80.000. Jadi kita masukkan 80.000. Lalu dikali dengan 12 bulan. Karena kita akan mencari 1 tahunnya. Dari mana sih 80.000 ini? Yaitu dari gaji Bu Oti 8 juta dalam 1 bulan dikali 1%. Jadi menghasilkan 80.000. Lalu kita akan jumlahkan 80.000 ini dikali 12. Lalu ada JP 1%. JP Ibu Oti dalam 1 bulan itu adalah 80.000. Sama hitungannya seperti yang tadi. Dari mana kita akan dapat 80.000-nya untuk di JP? Yaitu dari 8 juta dikali 1%. Lalu akan menghasilkan 80.000 rupiah.
Selanjutnya kita akan mengisi kolom JHT. Ibu Oti dalam kolom JHT ini mendapatkan jaminan sebesar 2%, yaitu 160.000. Kita masukkan 160.000. Dari mana kita dapat 160.000 ini? Dari 8 juta dikali 2% jaminan yang diberikan perusahaan kepada Ibu Oti. Hasilnya 160.000 dikali 12. Karena Ibu Oti tidak mendapatkan JKK dan JKM, hanya BPJS, maka penghasilan brutonya itu sama dengan gajinya. Maka kita tulis 8 juta. Lalu di sini ada kolom tarif pajak sebesar 1,50%. Dari mana angka 1,50 ini? Yaitu dari tarif TERA dengan PTKP TK 0 jika tidak menikah dengan tanggungan 0. Karena gaji BOTI itu 8 juta, maka kita akan mencari rata-ratanya di sini. Di nomor 7 ada 7.500.000 sampai dengan 8.550.000 dengan TRA-nya itu 1,50%. Berarti sini kita mendapatkan tarif pajak untuk Ibu Oti sebesar 1,50%. Lalu kita masukkan sampai cukup di bulan November. Kenapa tidak sampai Desember? Karena ini adalah pajak terakhir yang akan dihitung dengan tarif progresif, bukan dengan tarif pajak TRA. Lalu sini ada PPh 21-nya. PPh 21 dicari dari hasil penghasilan bruto dikali tarif pajak. Berarti 8 juta dikali 1,50%. Totalnya ada 1.320.000. Ini adalah untuk pengisian kolom pertamanya. Lalu kita akan mencari perhitungan PPh 21-nya. Untuk penghasilan bruto setahunnya, kita sudah mencari di kolom pertama, yaitu adalah sebesar 96 juta rupiah. Lalu kita akan menulis 96 juta. Penghasilan bruto setahun ini di nggak usah. Yang itu nggak usah. Selanjutnya ada pengurangan. Pengurangan itu ada biaya jabatan, iuran jaminan pensiun, iuran jaminan hari tua, dan iuran BPJS. Pengurangan itu ada di sini, di kolom pertama. Sebesar 1%, 2%, dan 1%. Untuk mencari biaya jabatan ini, sebesar 5% dikali berapa? Bentar. Oh, untuk biaya jabatan ini kita cari dari hasil 5% dikali penghasilan bruto selama 1 tahun. Gila bang. Lalu untuk iuran JP, JHT, dan iuran BPJS itu dalam 1 tahun sebesar 960, dan 1.920.000. Kita masukkan untuk iuran BPJS adalah 960.000. Lalu untuk iuran JHT itu 1.920.000. Lalu untuk iuran JP itu adalah 960.
Untuk mendapatkan pendapatan neto selama setahun, penghasilan bruto dikurang biaya jabatan, lalu dikurang lagi iuran JP, iuran JHT, dan iuran BPJS. Hasilnya adalah, ini mana cuy isinya? 87 juta. 300 juta. Hasilnya adalah 87 juta 360.000. Ini adalah pendapatan neto selama setahun. Hah? Apa ini, Mbak? Oh iya. Yang salah cuma pendapatan netonya kan? Oh, 130. Enggak, Ege. Kan ini nggak dipakai PPh-nya beloman. Anjir, si Pak gue jadi. Lalu kita akan lanjut mengisi PTKP untuk lupa cuy. Lalu kita lanjut akan mengisi untuk PTKP TK0 wajib pajak pribadi sebesar 54 juta. Karena Ibu Oti tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka PTKP-nya sebesar 54 juta. 336. Hasilnya adalah 33.360.000. Untuk mencari PPh 21 dalam setahunnya Ibu Oti, rumusnya itu adalah pertama 5% dikali PKP-nya Ibu Oti, yaitu adalah 33.360.000. Hasilnya adalah lalu untuk mencari PPh 21 Januari sampai Novembernya itu dari hasil PPh 21 ini yaitu adalah 1.120.000 dikali 11 bulan. 120 kali 11 bulan. Yaitu adalah 1.320.000. Nah, untuk mencari PPh di bulan Desembernya, yaitu dengan PPh setahun dikurang dengan PPh 11 bulan. Berarti 1.668.000 dikurang 1.320.000. Hasilnya adalah 348.000. Nah, maka PPh tahun untuk Ibu Oti itu adalah 1.668.000. Lalu PPh per bulannya yaitu adalah 120.000. Untuk PPh di bulan Desember karena menghitung dengan tarif progresif yaitu adalah 348.000. Yang kedua, dengan kasus dengan seorang karyawan swasta dengan nama Aprilian Nur Afni dengan status TK0 yaitu tidak menikah dan tidak punya pertanggungan, tidak menanggung. Aprilia
mempunyai gaji sebesar 5.525.000 dalam sebulan. Maka dalam setahun gajinya yaitu 66.300.000 rupiah. Rp66.300.000. Aprilia tidak mempunyai tunjangan, THR, bonus, uang lembur, dan juga tidak mempunyai JJK, TKM. Tetapi Aprilia mempunyai BPJS, CP, dan JHT. Dalam BPJS, Aprilia mempunyai iuran sebesar Rp55.250. Kenapa hasilnya Rp55.250? Karena gaji pokok dikali 1% BPJS. Maka hasilnya Rp55.250. Dalam setahun, maka jumlahnya Rp663.000. Begitupun dengan JP, hasilnya sama, yaitu Rp55.250. Jumlahnya pun sama, yaitu Rp663.000. Dan JHT, karena berbeda dari BPJS dan JP 1%, karena dari perusahaan tersebut ininya 20%. Maka hasilnya Rp110.500. Kenapa hasilnya dari situ? Karena gaji pokok 5.525.000 dikali 2%. Maka hasilnya Rp100.500 ya per bulan. Dalam setahun jumlahnya yaitu Rp1.326.000. Penghasilan bruto sama aja dengan gaji pokok Aprilia, yaitu Rp5.525.000 per bulan. Maka dalam setahun hasilnya Rp66.300.000. Dan tarif pajak, kenapa 0,25%? Karena dari gaji Aprilia tersebut Rp5.525.000. Karena dalam kategori A yaitu dari 5.400.000 sampai 5.650.000. Dan PPh 21-nya, kenapa dia hasilnya Rp13.812.000? Ya. Karena Rp5.525.000 dikali 0,25%. Maka jumlahnya 151.932.000. Cuma sampai bulan November. Karena Desember itu tarif profesi.
Dan perhitungan PPh 21-nya, penghasilan bruto setahun yaitu Rp66.300.000 serta pengurangan terdapat seperti biaya jabatan, iuran JP, iuran JAT, dan iuran BPJS. Biaya jabatan Rp3.315.000 dan iuran JP-nya yaitu Rp663.000. Rp663 cuy. Dan iuran JHT-nya Rp1.326.000. Dan iuran BPJS yaitu Rp663.000. Dan pendapatan netronya Rp66.300.000 dikurang dari biaya seperti biaya jabatan, iuran JP, iuran JAT, dan iuran BPJS. Yaitu hasilnya Rp60.333.000. Karena di sini Aprilia wajib pajak pribadi, tidak ada tanggungan dan tidak menikah, maka ininya Rp54 juta. Dan PKP-nya Rp60.333 dikurang Rp54 juta, yaitu Rp6.333.000. PPh 21 dalam setahun yaitu 5% dikali Rp6.333.000 yaitu Rp650.000. Dalam PPh 21 Januari sampai November yaitu Rp13.812 dikali 11 sama dengan Rp151.932. PPh Desembernya yaitu Rp316.650 dikurang Rp151.932 ialah Rp164.718. Maka hasilnya PPh-nya Rp164.718. Yang ketiga, itu ada studi kasusnya yang bernama Robio Suantara dengan gaji 8 juta. Dia di sini kawin dan mempunyai satu tanggungan yaitu istrinya.
Gajinya di sini 8 juta, berarti sampai Desember tetap 8 juta. Jumlahnya jadi 96 juta. Dia di sini nggak punya tanggungan, dia nggak punya THR, dia nggak punya bonus, dia tidak memiliki uang lembur, JKK-nya juga tidak ada, JKM-nya juga tidak ada. Tapi dia memiliki BPJS senilai 1,1%. 1%-nya itu dari perusahaannya. Nah, cara menghitungnya itu 8 juta dikali 1% sama dengan 80.000 selama 1 tahun. BPJS 1% itu dari perusahaannya dikali 8 juta itu gajinya sama dengan 80.000 selama 1 tahun. Dijumlah jadi 960.000. Untuk JHT-nya 2% itu dari perusahaan dikali 8 juta itu gajinya sama dengan 160.000 selama 1 tahun. Dijumlah menjadi 1.920.000 rupiah. Nah, untuk penghasilan brutonya itu sama dengan gajinya selama 1 bulan itu. Berarti 8 juta selama 1 tahun. Totalnya jadi 96 juta rupiah. Selama 1 bulan. Nah, untuk tarif pajaknya itu dapat 1,5-nya itu dari terdaftar dari terkategori A selama bulan November. Nah, untuk PPh 21-nya itu dari penghasilan bruto dikali tarif pajak. Nah, jadi hasilnya 120 selama bulan November. Hasilnya selama 1 bulan adalah 1.320.000 rupiah. 1.320. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vasco. Perhitungan PPh 21-nya penghasilan bruto setahun itu sebesar 96 juta rupiah. Pengurangan 1 biaya jabatan sebesar 4.800.000 rupiah. 2 iuran JP sebesar 1% sebesar 960.000 rupiah. 3 iuran JHT 2% sebesar 1.920.000 rupiah. 4 iuran BPJS 1% sebesar 960.000 rupiah. Pendapatan neto setahun sebesar 87.360.000 rupiah. PTKP K dalam garis 1 wajib pajak pribadi sebesar 54 juta rupiah. PTKP K1 istri sebesar
Rp4.500.000. PTKP sebesar Rp58.500.000. PKP sebesar Rp28.860.000. PPh 21 tahun 5% kali Rp28.860.000, yaitu Rp1.443.000. PPh 21 sebulan sebesar Rp1.443.000 per 12 bulan sebesar